setiap hati kita di hadapan Tuhan. Oh, dengan segenap hatimu, milikmu, ku berserah kepadamu. Ini seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap napasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Ini setiap kami Tuhan sebagai milik-Mu. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu, menyembah meninggikan Engkau. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu seluruh hidupku. Thank you Jesus. Thank you Jesus, Kau yang menjamin hidup kami. Sebab itu kami datang ini Tuhan, hati kami di hadapan Engkau. Untukmu, ini jiwaku hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Sebab Engkaulah Allah Bapa dan Tuhan Raja kami. Yes, Bapa dan Rajaku, tak henti setiap napasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku atas mesbahmu, Yesus. Ini setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, bukan menyembahmu ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku, bukan mengikutimu selamanya. Oh Yesus, ku sembah. Ya la la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Sing la la ba la ba la ba la ba la ba ya sing. Allahku, amin. Bapa dan Rajaku, yes. Tak henti di setiap napasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu Tuhan. Langkahku, ku kan mengikutimu Tuhan.
mana lama ya segede mana kata kara lama ya sena makara lama kara lama ya segede lama ya lama sede bara 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 kede bara 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 sede mana la bara la bara la bara la bara bara segede nama kata kara la bara la bara la bara bara segede nama ya la bora kara segede Makara lama ya segera, segera mana lama lama, segera lama, segera lama ya segera lama ya segera senakara lama ya cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Kami nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari lebih lagi kita naikkan di hadapan Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 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 Tiada labana kara labaya sigiri nalamu. Sigina mana labaya nalabaya sigina mana lago. Satu hal yang dipertanyakan dalam hidup kita, siapakah yang bertahta atas hidupmu dan hidupku? Satu hal yang dipertanyakan atas segenap hidup kita, siapa yang bertahta di dalam hatimu dan hatiku? Hartamu bisa bertahta atas hatimu, keluargamu bisa bertahta atas hatimu, pekerjaanmu bisa bertahta atas hatimu, bahkan hobimu pun bisa bertahta atas hatimu. Namun pagi hari ini Tuhan bertanya atas setiap kita. Nah, siapakah yang bertahta atas hatimu saat ini? Sebab Dia rindu ada dalam hidupmu dan hidupku. Sebab Dia rindu bertahta atasmu. Sebab Dia rindu untuk bersama-sama dalam setiap langkah kita. Itulah kerinduan Tuhan atas kita. Sebab itu marilah kita menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak yang penurut di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak yang cakap, yang indah dan memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk kesempatan, untuk waktu, bahkan untuk setiap berkat-berkat yang sudah kami nikmati. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami naikkan syukur di hadapan Engkau. Ajari kami lebih dekat lagi di dalam hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur. Haleluya. Mari katakan bersama. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Ajarku Tuhan berdiam di hatimu. Dekat
hanya untuk Tuhan, amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih Tuhan. Ceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Inilah rindu kami Tuhan. Ajar kami berdiam dekat. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damaian sejati. Kami dapat hadir-Mu Tuhan. Inilah rinduku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh Tuhan, inilah rinduku. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya bahwa hidup kita itu seperti bejana di hadapan Tuhan. Karena itu apapun yang ingin Tuhan bentuk atas kita, satu kata yang harus kita ucapkan dan yang ingin Tuhan dengar. Ini aku Tuhan, siap Engkau bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Walaupun itu mungkin menyedihkan, walaupun itu sakit dan menyucurkan air mata, tetapi itulah yang dirindukan Tuhan, supaya kita menjadi bejana-bejana yang siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesungguhnya kami ini manusia dari debu dan tanah Tuhan, dan kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus lingkupi kami dengan hadirat-Mu. Kekuatan di jiwaku, keterangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
syukurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sungguh Engkau kekuatan bagi kami. Engkaulah kekuatan di dalam batin kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. syukurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, Hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Singina makara labaya dalam. Singina mara labaya dalam. Singina mara labaya. Singina mara labaya. Melalui pujian ini, bawa hatimu untuk menyembah di hadapan Tuhan. Singina mara labaya. Hadiratnya begitu kuat ada di tempat ini. Singina mara labaya. Hanya di dalam-Mu, oh Tuhan. Kami kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku. Kiara makara lamaya. Singina mana rencana Singina mana makara lama. Singina mana makaya. Singina
Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu Tuhan, Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Hanya di dalam-Mu Tuhan kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk jadikan setiap kami bencanamu Tuhan, yang terus setia mengiringmu. Menjadi setiap kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami terus boleh mengiring Engkau sampai akhir kehidupan kami. Sekali Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan untuk kami boleh belajar tetap setia kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tantangan, pergumulan, kesulitan tidak mudah kami hadapi. Tetapi kami sungguh sangat yakin percaya penyertaan Tuhan senantiasa ya dan amin dalam hidup kami. Kami tidak pernah mengalami berjalan seorang diri, tetapi senantiasa ada Tuhan Yesus yang menyertai hidup kami. Bahkan Engkau senantiasa siap untuk memberikan dan mencurahkan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan, yang mengandalkan Engkau, yang menaruh pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami sebagai dupa yang berbau harum di hadapan
kehadiran Engkau Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan akan menutup bungkus setiap hati kami Tuhan. Dan kami akan sediakan hati telinga kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan, kami melihat anugerah Tuhan, kami melihat hal-hal sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan dan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama. Amin. Yang percaya katakan Amin. bersama. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Tengok kanan kiri muka belakang saudara dan katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Belum semuanya shalom. Ya, hari ini luar biasa sekali ya, kita ada di tengah-tengah minggu ketiga. Minggu keberapa? Minggu keberapa? Wah, jalannya cepat sekali ya. Tidak terasa sudah 21 hari kita menjalani tahun 2024 ya. Dan saya percaya anugerah kemuliaan Tuhan juga Tuhan akan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema ya atau perkataan iman kita di tahun 2024, bagaimana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan setiap kehidupan kita. Karena itu di bulan Januari kita mendasarinya ya, sebelum besok kita akan belajar tentang shalom ya. Karena yang bicara tentang shalom ya atau shalom itu sungguh dahsyat loh. Ya, Anda suka ngomong shalom enggak? Pernah ngomong shalom? Nah, besok kita akan lihat itu ya, apa artinya dan dampaknya itu luar biasa. Bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk banyak orang ya, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat ya. Baik, lebih dulu karena kita mendasarinya tema atau perkataan iman tahun 2024 itu, maka di bulan Januari minggu pertama ya kita sudah belajar tentang kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita menerima kuasa ya atau kemuliaan Tuhan, kalau kita wadahnya itu tidak kuat ya atau fondasinya itu rapuh ya, maka saudaraku sekalian, yang namanya kuasa Tuhan atau kemuliaan Tuhan itu akan menjadi sia-sia dalam hidup kita. Tetapi kita berdoa tahun 2024 ya, semua jemaat di tempat ini ya, tahun 2024 kita semua mengalami kemuliaan dan juga kuasa Tuhan ya. Karena itu kita sudah belajar tentang apa itu kasih karunia ya. Dan kemudian kita juga sudah belajar kasih karunia itu menyelamatkan, kasih karunia itu memberkati, kasih karunia itu memberikan kemampuan ya. Itu minggu pertama di minggu pagi ya, dan memberikan kemampuan untuk kita bisa mengatasi masa-masa sulit saudara ya. Bahkan ketika kita bisa kuat menghadapi masa sulit, kita juga dianugerahi Tuhan ya, kuasa pengurapan daripada Tuhan untuk kita bisa melayani banyak orang. Minggu sorenya di minggu pertama bulan Januari kita belajar bagaimana kita bisa menerima kasih karunia ya, dengan ucapan syukur ya. Sudah praktek belum itu? Coba setiap hari ngeluh, sambat, gerutu, apa mengucap syukur? Coba tengok kanan kirinya, kamu sudah mengucap syukur belum? Ya, dan juga kerendahan hati dan sebagainya ya, Anda bisa pelajari nanti di YouTube ya. Klik GBI Bait Kudus ya, nanti akan keluar itu ya, Anda belajar. Kalau yang sorenya di minggu pertama tidak hadir ya. Dan minggu kemarin ya, ketika saya melayani di luar kota, Bapak Gembala Sidang menyampaikan juga tentang kasih karunia kalau tidak salah ya, yang selalu baru ya dalam setiap kehidupan kita. Nah, minggu ini kita belajar bagaimana kasih karunia Kristus itu di dalam menghadapi tantangan berkeluarga. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara atau yang mungkin sudah single parent ya, atau mungkin bagi saudara dan juga saudari ya yang belum menikah ya, ini kemudian bukan temanya berlalu begitu saja, tetapi Anda menjadi bagian dari keluarga, betul ya. Anda tidak ceprot langsung ada begitu tiba-tiba kan ya.
muncul dari satu keluarga dan juga satu saat nanti Anda juga akan berkeluarga. Karena itu begitu pentingnya bagi setiap kita ya. Nah, hari-hari ini kita pasti tidak bisa selak ya. Mau diakui enggak, semua kita pasti mengakui punya pergumulan ya, atau pernah punya pergumulan. Kalau sekarang sudah enggak punya pergumulan mungkin ya. Oh, kemarin mungkin punya. Pernah ngalami pergumulan? Nah ya, nah kita itu kalau menghadapi pergumulan enggak bisa seorang diri loh kadangkala ya. Karena apa? Akal kita ini terbatas, pikiran kita ini kekuatan kemampuan kita terbatas. Kita butuh kasih karunia. Katakan aku butuh kasih karunia. Ya, kita sudah belajar kasih karunia itu yang memberi sumbernya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Ya. Dan karena itu kita belajar hari ini coba baca Ibrani 12. Ini ayat terkenal Saudara ya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 lebih dulu ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai dengan 28, judul yang diberikan oleh Perikop Lembaga Alkitab Indonesia tentang tanggung jawab yang berat ya. Nanti saya membaca lebih dulu ayat 26, kemudian 27 nanti Pak Wisnu ya, Pak Wahyu Wisnu ya. Dan juga Bapak Ibu Saudara membaca semuanya ya. Dan kemudian 28-nya kita baca sama-sama ya. 26-nya lebih dulu ya, saya akan membacakannya ya. Firman Tuhan bilang begini dari Ibrani pasal yang ke-12. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, Saudara baca. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada ada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tadi firman mengatakan bahwa akan muncul yang namanya apa Bapak Ibu Saudara? Muncul apa? Goncangan ya. Muncul yang namanya kesulitan, muncul yang namanya pergumulan, dan goncangan-goncangan itu terus akan terjadi, terus menerus terjadi. Sampai kapan? Sampai kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ada tinggal. Ya, nah saudaraku, jadi sebelum saudaraku sekalian kerajaan Allah yang tetap itu yang tidak tergoncangkan ada, goncangan itu pasti terjadi. Dan saudaraku, karena itu saya tadi katakan kita dalam pergumulan butuh yang namanya apa? Kasih karunia. Jadi dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan, goncangan yang bisa terus ada dalam hidup kita, kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita sudah belajar kemarin apa itu kasih karunia, apa itu anugerah. Anugerah itu bicara tentang yang namanya sesuatu pemberian dari Tuhan, ya. Pemberian yang sebetulnya kita ini tidak layak terima, saudaraku. Kemarin saya umpamakan di minggu pertama tentang Nuh. Karena muncul pertama kali kata kasih karunia ya, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia atau dalam edisi baru, edisi kedua ini seringkali dipakai kata anugerah. Nah, kata kasih karunia itu dikatakan Kejadian 6 ayat yang ke-8. Coba kita balik sebentar ya, supaya Anda yang mungkin di minggu pertama enggak hadir bisa mengikuti ini. Coba Mas buka Kejadian 6 ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, ini kata ini muncul pertama kali dalam Alkitab dalam Kejadian 6 ayat 8. Dikatakan Tuhan bilang begini, tetapi Nuh mendapat apa? Kasih karunia di mata Tuhan. Jadi waktu itu bumi ini mau dibinasakan oleh Tuhan dengan apa? Dengan apa? Bukan dengan air, bukan dengan api belerang, dengan apa? Air bah. Nah, tetapi ayat ini bilang Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bukan berarti Nuh ini tanpa dosa.
keluarga Nuh ini tidak pernah buat dosa, enggak saudaraku. Karena Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi arti kasih karunia adalah pemberian Tuhan kepada seseorang yang tidak layak terima, tapi dia dilayakkan sama Tuhan. Seperti Nuh ini. Ketika Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah, dia punya rencana, dia punya planning untuk memunculkan generasi baru lewat Nuh dan juga lewat keturunannya. Karena itu meski Nuh ini tidak layak, ya, dia juga pernah lakukan dosa, dia juga hidup dengan dosa, pernah kan saudaraku, karena firman Tuhan tadi bilang ya, tidak ada orang tidak pernah buat dosa. Tetapi karena kasih karunia dia dilayakkan. Yang kedua, bukan saja pemberian Tuhan pada orang yang tidak layak untuk terima, tetapi juga pemberian anugerah kekuatan kemampuan Tuhan. Jadi orang itu mungkin tidak bisa dengan kekuatannya sendiri, tetapi karena kemampuan dari Tuhan, katakan kemampuan dari Tuhan, itu kasih karunia namanya ya. Dia dimampukan seperti Nuh. Karena Tuhan bilang, Nuh kamu bikin sebelum air bah turun, bikinlah itu yang namanya bahtera, yang super duper gede raksasa ukurannya. Tuhan kasih ukurannya begini. Kalau menurut ukuran sekarang saya cari, saya hitung saudaraku, itu kira-kira bahtera Nuh waktu itu bisa muat 32.800 ton kargo. Wah, gede ya. Nah, Nuh ini bikinnya bahtera bukan di pantai loh. Di mana? Di mana? Di pucuk gunung. Ya kan? Karena itu bahtera nantinya hanya akan ngapung aja. Di mana gunungnya namanya? Gunung apa? Kalau enggak nanti balik naik ke atas loh, ikut sekolah minggu. Gunung apa? Halo? Di gunung apa? Ararat. Mana itu gunung Ararat? Kalau sekarang mungkin kita kenal negara Turki. Ya, nah kira-kira di sana gunung Ararat. Nah, saudaraku, Nuh waktu itu usia 480 tahun loh, waktu mulai bikin bahtera. Dan air bah turun itu Nuh bikin 120 tahun, 600 tahun umur Nuh. Bisa enggak saudaraku dengan kemampuan Nuh bikin bahtera? Bisa? Jawab dengan jujur, mantap, bisa? Enggak bisa. Ya, 480 tahun umurnya suruh bikin bahtera yang gedenya luar biasa. Enggak bisa saudaraku. Tetapi tadi kata anugerah atau kasih karunia, kemampuan dari Tuhan. Katakan kemampuan dari Tuhan. Ya, meski tidak bisa dimampukan, amin, dikasih kemampuan sama Tuhan. Nah, karena itu kita butuh anugerah. Menghadapi pergumulan hidup, person pribadi demi pribadi ataupun dalam berkeluarga, kita butuh anugerah itu. Ya, kita butuh kemampuan dari Tuhan. Mungkin kita tidak sanggup menghadapi suami kita, menghadapi istri kita, menghadapi anak orang tua, menghadapi mungkin rekan bisnis dan sebagainya. Dalam kehidupan apapun, pergumulan, tantangan, butuh yang namanya anugerah Tuhan atau kasih karunia. Nah, saudaraku, di dalam goncangan-goncangan yang terjadi atau yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, maka jangan sampai hidup kita berantakan. Setuju enggak saudaraku? Ya, badai semua bisa jadi kan, bisa terjadi dalam hidup kita, ya. Tetapi jangan sampai hidup kita apa? Berantakan, hidup kita goyang, hidup kita hancur, rumah tangga keluarga kita juga hancur. Jangan sampai. Coba bilang kanan kirimu, ojo ngasih. Ya, jangan sampai terjadi. Karena itu butuh apa? Kasih karunia Tuhan. Nah, saudaraku, kegoncangan bisa terjadi hari-hari ini kalau saya lihat dalam hati dan pikiran orang. Dalam mana? Di mana? Hati sama pikirannya orang. Hati-hati loh saudaraku. Kalau hati sama pikiran seseorang itu goncang, jangan anggap remeh loh. Kalau enggak diselesaikan, enggak dibawa ke Tuhan, bisa terjadi asam lambung naik. Betul apa betul? Ya, orang bilang enggak ada asam lambung itu buat mati. Yang bisa bikin mati itu jantung. Siapa bilang saudaraku? Asam lambung kalau bisa naik tinggi, saudaraku, itu orang bisa sesek, enggak bisa napas saudaraku. Ya,
Dan sekarang obat asam lambung laris manis, saudaraku. Itu berarti apa? Banyak orang stres. Nah, toh. Yang stres bukan hanya orang di luar Tuhan loh, anak-anak Tuhan saya lihat juga begitu. Nah saudaraku, kemudian karena stres di hati, pikiran orang jadi capek. Betul? Jadi apa? Lelah. Lah kalau capek badan enak, gampang ngatasinya. Gimana caranya? Tidur, pijetan, selesai kan? Lah kalau capek pikiran, capek hatinya saudaraku, apanya yang mau dipijet saudara? Tidur aja mesti tidak bisa kan? Nah karena itu saudaraku sekalian, kita mesti belajar bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Ada juga orang saudaraku yang hari-hari ini diserang hati pikirannya karena orang kemudian menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi cemas akan apa yang terjadi di depan. Ya, nanti ke depan gimana ya? Nanti pemilu gimana ya? Ya, nanti setelah ini gimana ya? Kemarin sudah pada ribut, angka-angka pajak mulai naik, ya toh. Dan saudaraku sekalian, pajak inilah dan sebagainya. Karyawan juga begitu ya. Nah saudaraku sekalian, maka orang kemudian jadi khawatir, takut, cemas saudaraku. Dan pikiran hatinya terganggu. Ada juga orang yang kemudian sudah tidak lagi doa. Orang Kristen loh, males doa. Ya, buat apa doa? Ya, pikiranku lagi banyak ya, enggak bisa doa. Ya, toh. Kemudian males ke gereja. Atau kalau ke gereja badannya masih di gereja nih, tapi pikirannya ini saudaraku sudah tidak di gereja, ya pikirannya mikir yang ini, habis ini nyelesain ini, ya kalau enggak pegang handphone, saya percaya di sini enggak ada ya, kalau ada mesti bertobat, pegang handphone, kayaknya badannya di gereja, tapi mata hatinya itu di handphone saudaraku, chattingan saudaraku sekalian. Kemudian juga males melayani. Absen dululah melayaninya. Nanti kalau aku sudah selesai masalahnya. Amin. Puji Tuhan tidak ada yang amin. Saya tak mikir ini dulu Bu Evi. Biar ini selesai dulu. Semakin saudara mikir tambah ruwet. Kenapa saudaraku? Karena yang bisa ngeluarin saudara dari masalah, solusinya siapa? Sumbernya siapa? Tuhan. Sombong banget sih kita mau nyelesain semuanya. Wong kita ini terbatas loh saudaraku. Ada batasnya, kemampuan kita ini ada batasnya. Kekuatan kita juga ada batasnya saudaraku. Kenapa kita tidak serahkan ke Tuhan tanpa batas saudaraku? Yang kuasanya bisa bekerja melebihi pikiran kita, melebihi apapun yang kita bisa, akal pikiran kita saudaraku, kita bisa selesaikan dengan kekuatan kita. Nah saudaraku, ada juga saudaraku orang yang diserang bukan hanya pikiran hatinya, tapi juga hubungannya. Hubungannya diserang, kemudian saudaraku, apa yang terjadi? Orang jadi lebih mudah gampang tersinggung. Gitu. Disenggol sidik, kena spione, waduh di jalan sudah ngamuk-ngamuk, dikejar saudara, ya mudah tersulut emosinya, mudah saudaraku sekalian marah, mudah kecewa, emosional dan lain sebagainya. Nah kenapa? Jujur, kadangkala orang Kristen, saya bicara orang Kristen ya, bukan di luar Tuhan, itu di luar Tuhan masalah mereka. Orang Kristen saudaraku sekalian, itu seringkali lupa. Lupa apanya? Sumbernya. Lupa apa? Sumbernya. Ingat saudaraku, di dalam dunia ini ada sumber, source, dan ada resource, sumber daya. Betul? Ada sumber yang pertama, yang kedua ada sumber daya. Manusia, orang Kristen khususnya ya, seringkali terpacu, seringkali fokus pada sumber daya. Uang itu sumber atau sumber daya? Halo, adakah orang di sini? Uang sumber atau sumber daya? Apa? Sumber daya. Apalagi? Kebutuhan sumber atau sumber daya? Halo, sumber daya. Kenapa saudaraku? Saya kasih contoh ya. Tuhan ketika menciptakan manusia itu hari keberapa? Halo? Hari keberapa? Hari ke-6. Ketika hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia, sumber daya sudah ada belum? Halo?
makanannya nanti gimana, airnya nanti gimana, dan sebagainya. Sudah ada belum sumber dayanya? Sudah ada, karena penciptaan hari pertama sampai hari keberapa itu? Nah, rentang waktu itu kan. Nah, jadi semua sumber daya sudah ada ketika manusia diciptakan oleh Tuhan. Hari ketujuh atau hari pertama setelah manusia itu melek matanya, ya, diciptakan oleh Tuhan, hari pertamanya manusia melekkan matanya hari ketujuh kan. Hari ketujuh hari apa? Hari apa? Hari Sabat, hari waktu manusia dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah, di sini manusia itu sebenarnya harus sadar, harus ngerti, harus paham. Kebutuhan manusia sejatinya bukan sumber daya, tetapi kebutuhan sejatinya apa? Kebutuhan sejatinya siapa? Sumber, yaitu siapa sumbernya? Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Nah, seringkali manusia atau orang Kristen tidak paham ini. Jadi karena tidak paham ini, saudaraku, maka cari sumber daya lebih daripada cari sumbernya. Sumbernya dinomor duakan, sumbernya saudaraku dinomor sekiankan. Nomor satu apa? Kebutuhanku. Nomor satu apa? Aku sekarang butuh sehat, ya aku butuh sembuh. Itu kebutuhan kita, yang kita kejar itu. Aku butuhnya apa? Duit untuk bayar utang dan sebagainya, untuk kontrak dan sebagainya. Sekali lagi kita harus fokus sekarang kembali kepada firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Seharusnya siapa? Seharusnya siapa? Tuhan, saudaraku. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Anda punya handphone kan? Kalau handphone saudara ngedrop, baterainya itu drop, apa yang saudara akan kerjakan? Halo? Ada dua hal untuk ngisi handphone. Yang pertama apa? Colokin langsung ke sumber itu kan, apa? Listriknya, masukin kan? Itu sumber. Tapi ada dua cara yang kedua. Caranya pakai apa? Pakai apa? Power bank. Power bank itu sumber atau sumber daya? Halo? Kan power bank itu akan akan aktif. Dia bisa ngedrop juga kan? Berarti dia sumber atau sumber daya? Sumber daya. Nah, kalau saudara sering-sering pakai power bank ngisi handphone saudara, apa yang terjadi? Baikan mana? Ngisi lewat langsung ke colokan listrik atau ke power bank? Halo? Langsung kan? Karena apa? Kalau pakai power bank terus jadinya apa? Jebol saudaraku. Paling enggak gelembung kan, betul? Baterainya itu rusak, bahaya saudaraku. Nah, karena itu saudaraku, mari kita belajar dalam hidup ini. Nomor satu kan, yang mana? Sumber atau sumber daya? Sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan Yesus. Setuju enggak? Setuju enggak? Mau setuju mau enggak ya harus setuju. Karena ini firman Tuhan saudaraku. Nomor satu kan siapa? Sumbernya yaitu Tuhan sendiri. Jadi kalau Anda punya masalah, ayo. Gimana punya masalah? Lari kemana? Sopo yo sing tak utangi? Sopo yo sing iso ngewangi aku? Itu sumber daya. Lari kemana? Tekuk lututmu. Lari kemana? Halo, lari ke Tuhan. Ketika kita lari ke Tuhan, punya masalah sebesar apapun, tantangan hebat kayak apapun, Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Ketika engkau cari Tuhan, Dia yang bisa mengisi kekosongan hati saudara. Ketika engkau cari Tuhan, Dia yang bisa kasih damai sejahtera saat engkau menghadapi badai. Tetap bisa tidur. Karena apa saudaraku? Sumbernya ada dalam hidup saudara. Saya kok percaya saudaraku, COVID ini itu sesungguhnya hanya akan menyingkapkan siapa kita sesungguhnya dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulang ya, COVID yang kemarin kita jalani itu sesungguhnya itu hanya akan mengungkapkan, menyingkapkan siapa kita ini sesungguhnya di hadapan Tuhan.
Apakah kita ini sungguh-sungguh percaya sama Tuhan itu seberapa jauh? Bagaimana kita punya koneksi hubungan dengan Tuhan itu seberapa dekat? Saya tidak tahu saudaraku, ke depan akan ada goncangan apa lagi yang akan terjadi, tapi saya percaya pasti akan ada lagi. Tapi Anda tidak usah takut. Coba bilang kiri kananmu, jangan takut. Ayo bilang kanan kirimu, terutama yang duduk sama suami istri, kuatkan masing-masing. Jangan apa? Jangan takut. Cari apa saudaraku? Cari apa? Sumbernya. Sumbernya siapa? Tuhan. Selama engkau cari sumbernya, apapun goncangan sebesar apapun yang akan terjadi, kita akan pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar. Seringkali di dalam kehidupan kita pribadi ataupun dalam berkeluarga, seringkali kemudian masalah menjadi buruk. Karena apa? Yang pertama, sikap dan reaksi kita yang buruk. Hari-hari ini saya melihat ada keluarga-keluarga yang saling nyindir. Saya percaya ini ada di sini ya, di luar sana. Tidak tahu kalau di sini. Ya. Nah, istri nyindir suami di depan teman-temannya. Demikian sebaliknya, suami nyindir istri di depan teman-temannya. Itu tidak bagus. Katakan itu tidak bagus. Yang mantap, itu tidak bagus. Tidak enak nyindir orang. Coba bilang tepuk kanan kirimu, ora enak nyindiri orang. Karena itu juga jangan suka nyindir. Ya, apalagi di medsos sekarang, zaman sekarang ya, tidak langsung ngomong tapi ceritanya di medsos. Nah, sikap dan reaksi yang buruk yang mengganggu lainnya selain nyindir adalah menggerutu, marah. Nah, itu yang kemudian semakin buat masalah jadi buruk. Lalu membanding-bandingkan, saudaraku. Bandingkan istrinya sendiri dengan istrinya orang lain. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin. Bandingkan suami sendiri dengan suami orang. Bandingkan anak sendiri dengan anak orang. Bandingkan keluarga sendiri dengan keluarga orang. Nah, itu menjadi keadaan semakin parah. Yang kedua, keadaan semakin parah dalam kehidupan kita karena kita suka melempar kesalahan atau cari kesalahan. Nah, itu kan paling gampang toh, daripada menemukan kesalahan diri sendiri. Yang ketiga adalah mencari jalan keluar yang tidak realistis dan alkitabiah. Nah, kadang-kadang di tengah banyak pergumulan itu kemudian pergi sama teman. Nah, jalan sama teman, justru itu nambah masalah loh. Nah, kalau saudara terus ngomong, wah suamiku begini, istriku begini, teman saudara bilang kemudian, wis cerai wae. Ya, tahu saudara ya, itu jadi masalah loh. Atau mungkin ketika kemudian income penghasilan saudaraku semakin sedikit atau tidak ada, kemudian kita cerita atau mungkin ada dengan teman-teman itu, kemudian teman itu nawari sesuatu tanpa kita pikir panjang, tanpa kita realistis, tanpa kita lihat Alkitab itu benar apa enggak, ini jalan dari Tuhan atau enggak ya. Dan kemudian apa? Kita ambil aja. Saudara ingatkan beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu saya juga sudah khotbahkan itu tentang keuangan kalau enggak salah ya. Banyak orang gejeblos saudaraku dalam investasi bodong akhirnya. Jadi saudaraku sekalian, seringkali dalam kehidupan ini karena tadi tidak realistis, tidak alkitabiah, kemudian kita masuklah di dalam masalah yang semakin buruk. Jadi apapun kalau ada tawaran yang sudah tidak realistis, tidak sehat, hasilnya cepat, kemudian apalagi tidak kerja, ya, itu pasti tidak sehat. Tidak usah mikir kali kedua, tolak. Kenapa saudaraku? Daripada uangmu jeblos di situ. Nah, kemudian selanjutnya saya juga mencatat dari hasil survei gitu ya, saya catat. Orang seringkali ketika punya masalah itu malah tidak ke gereja. Padahal firman Tuhan bilang apa? Coba Pak Wisnu baca ya. Keluaran pasal 23 ayat 25 Pak. Nah, nih. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, makasih Pak. Padahal firman Tuhan bilang apa? Suruh kita apa saudaraku? Suruh kita apa? Ayo bilang kanan kirimu, ayo ibadah. Ya, saya bersyukur ya di tempat ini sudah enggak lagi ibadah online, maunya onsite ya. Puji Tuhan ya.
Karena yang saya bilang minggu yang lalu ya, sore kalau tidak salah, minggu pertama ya, saudaraku, ibadah ketika kita online, saudaraku, kalau Anda tidak sehat tidak masalah ya. Kalau Anda berhalangan tidak masalah Anda online. Tapi selagi engkau sehat, selagi engkau punya kesempatan, ayo datang ke gereja, datang ibadah. Karena itu memang firman Tuhan bilang, tidak ada itu orang Israel kemudian wes online baik ya, atau sekarang gitu ya. Mereka masih pergi loh ke rumah Tuhan. Mereka harus luangkan demikian banyak waktu. Jadi mari kita, saudaraku, justru ketika punya masalah tetap ibadah. Jangan malah ndak ibadah. Nah, bagaimana kita punya keluarga yang kuat dan sehat? Yang pertama, kita mesti mengerti keluarga yang kuat dan sehat tidak dibangun dalam waktu singkat. Harus ada upaya, katakan upaya. Upaya itu apa toh, saudaraku? Upaya itu apa? Usaha. Usaha yang biasa-biasa begitu? Enggak kan? Harus butuh yang namanya saudaraku jalin hubungan, ya betul ya, lewat ada proses, betul, namanya kan hubungan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama, kadang tersinggung, marah dan sebagainya. Kita harus berproses di situ, bina lagi. Yang kedua, sudah keluarga kuat yang dan sehat bukan hanya dibangun dalam waktu yang relatif tidak singkat, tetapi butuh proses. Yang kedua adalah dibangun secara sadar. Artinya apa? Ada kemauan, ya, ada keinginan, baik suami atau istri. Tidak bisa yang masing-masing satu aja, nggak bisa. Harus dua-duanya, suami istri saling membangun bersama-sama. Jadi hari ini kalau suami dan istri lagi punya masalah, jangan ambil keputusan berpisah. Jangan ambil keputusan bercerai. Kenapa, saudaraku? Kalau ada masalah, percaya, cari apa tadi? Sumbernya. Tuhan akan tolong saudara. Karena apa, saudaraku? Sepanjang engkau punya kemauan, sepanjang engkau punya keinginan untuk tadi saling membangun, ya, dan berkata, ya, saya mau membangun bersama-sama. Saya mau kembali lagi, ya. Saya percaya, saya pasti bisa, ya. Rumah tangga saya bisa dipulihkan. Jadi saudaraku, kalau kita tidak mau membangun secara sadar, kita tidak punya keinginan, kita tidak punya kemauan, kita tidak punya komitmen, ya, kita tidak punya masing-masing kerendahan hati. Suaminya sombong, ya, tidak mau rendah hati, istri juga tidak mau rendah hati, pasti cerai, saudaraku. Dan jangan saudara bilang cerai itu menyelesaikan masalah loh, tambah masalah, iya. Karena apa, saudaraku? Karena orang ketika setelah cerai maka akan banyak muncul macam-macam masalah. Salah satunya adalah rasa bersalah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saudaraku, keluarga kuat dan sehat harus dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 bilang begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, saudara. Anda mau kerja keras, banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau Tuhan tidak engkau jadikan sumber untuk membangunnya, maka semuanya sia-sia. Minggu pertama saya sudah sampaikan ini. Karena itu saudaraku, kalau saya dan saudara jadikan Tuhan sebagai sumbernya, ya, saudara jadikan Tuhan itu, saudara pandang Tuhan, engkau beriman kepada Dia, biar 1000 tangan narikmu ke bawah. Minggu pertama saya katakan ini. Cukup satu tangan, yaitu tangan siapa? Tangan Tuhan yang akan naikkan engkau ke atas. Amin, saudaraku. Karena itu tidak perlu takut untuk apapun. Selagi engkau punya kehidupan, cari sumbernya. Dan suami istri harus saling membangun satu dengan yang lain. Jadikan firman itu absolut. Kalau saya bilang begini di hadapan anak muda, mereka seringkali bilang begini, Bu Evi, Tante Evi, tidak ada dalam dunia ini absolut, semua relatif. Oke, kalau semuanya relatif, menurut kamu pun firman Tuhan bukan absolut, oke. Saya mau kasih ilustrasi. 2 tambah 2. Berapa 2 tambah 2? Halo? Berapa? Tidak bisa 3 toh? Halo? Relatif toh? Kalau relatif bisa 3 enggak? Ya terserah kaya, kan begitu kan, itu relatif. Nah masalah angka aja absolut enggak? Absolut, apalagi firman. Harus absolut. Hidup kita harus dibangun di atas apa? Firman. Keluarga kita harus dibangun di atas apa? Firman. Karena apa? Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri.
Firman Tuhan bilang ketika ada firman Tuhan, kebenaran itu, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Jadi jadikan firman ini absolut, dasar dari kehidupan kita membangun apapun. Dan berikutnya, keluarga akan bisa dibangun dan sehat dengan kuat kalau keluarga itu mau melewati masalah-masalah berat dengan cara membiarkan dirinya teruji. Katakan teruji. Teruji. Jadi jangan alergi dengan masalah ya. Ketika kita diizinkan masuk dalam masalah mungkin berat dalam hidup kita, mari kita belajar nikmati prosesnya. Katakan nikmati prosesnya. Meski tidak enak, tapi apa? Nikmati apa saudaraku? Prosesnya. Nikmati gelombang-gelombangnya. Ya. Dan nanti kita belajar bagaimana caranya. Yuk kita belajar sekarang bagaimana kasih karunia Tuhan itu bisa dianugerahkan dalam kehidupan keluarga yang menghadapi tantangan. Yang pertama, lakukan sela. Coba katakan sama-sama, 2, 3. Lakukan apa? Sela. Ini bukan nama orang. Ini istilah Alkitab. Apa? Sela. Ada hamba Tuhan yang pakai istilah pause. You know pause? Bukan iwak paus. Apa? Pause, P-A-U-S-E. Apa? Berhenti sebentar. Tapi saya lebih suka pakai kata sela karena ini istilah yang diperkenalkan oleh Alkitab. Ya, itu istilah dunia pause. Ya. Nah, sela itu seperti apa? Ya, saya akan bukakan dulu ayat firman Tuhan ini. Mazmur 3 ayat 1 sampai 3. Ya. Mazmur 3 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan bilang apa? Pak Wisnu bacakan. Mazmur 3 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ya, makasih. Ayat 1 sampai 3 dari Mazmur 3 ini, saya cukup tertarik dengan ayat ini. Ini Daud sedang ngudoroso. You know ngudoroso? Mengungkapkan isi hatinya. Saat dia diserang, saat dia dikodeta dengan anaknya Absalom. Saat dia dibully oleh musuh-musuhnya. Saat dia diledek, saat dia mungkin direndahkan. Tuh lihat kamu Daud, tidak ada Tuhan toh yang tolong kamu, ya. Dia direndahkan, dia tidak dihargai, saudaraku, dia dibully, dikata-katai, dia stres ketika menghadapi masalah itu. Tetapi ada kata yang menarik di akhir ayat 3. Kata apa saudaraku? Kata apa? Sela. Sela ini artinya berdiam diri. Sela juga berarti menyembah Tuhan dengan posisi tangan dengan kepala ini tengkurap, delosor gitu loh. Ya, itu sela. Dan saudaraku sekalian, ketika Daud dalam keadaan itu, keadaan yang tidak menguntungkan bagi dia, ketika dia sela, sela juga artinya dia menarik diri ya dari segala sesuatu keadaannya, dia cari larinya ke Tuhan. Dan lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tolong munculkan Mas. Daud bilang apa? Tetapi engkau apa? Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Next, ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari apa? Gunungnya yang kudus. Selah. Meski masalah belum selesai, Daud bisa ngomong, bukan ayat 1 sampai 3 tadi dalam keadaan berat terjepit, tapi ini perubahan pandangannya ini jadi berubah, saudaraku. Dari ngomongin yang berat, dari ngadepi sesuatu yang berat, meski masalahnya ada, dia bisa geser ini dari kesulitannya kepada Tuhan. Dia bisa lihat Tuhan. Bahkan ayat 6, ayat 7 bilang apa firman Tuhan? Aku membaringkan diri lalu tidur. Ada damai sejahtera karena dia bisa tidur. Terus sebab Tuhan menopang aku. Next, ayat selanjutnya. Aku tidak takut kepada apa?
puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Wow. Kenapa Daud bisa berubah? Dari ayat 1 sampai 3 bisa berubah drastis kayak gitu. Kenapa? Kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Selah. Karena itu lakukan selah, saudaraku, setiap hari. Bukankah Tuhan Yesus pernah ngomong, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Kalau saudara mau mengalami kehidupan yang mengalami kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kasih karunia Tuhan dinyatakan, lakukan selah setiap hari. Bahkan ketika ada tantangan, masalah, pergumulan, lakukan selah, tarik dirimu, cari Tuhan. Apa saudaraku? Tarik dirimu dari masalah apapun, saudaraku ya. Kamu belajar cari Tuhan, kita belajar cari Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Semua ada musimnya. Betul? Semua ada apa? Musimnya. Musim durian sekarang lagi banjir. Tapi apakah durian akan selalu ada? Ada waktunya. Demikian juga dengan masalah. Saya mau tanya sama saudara, saya kasih ilustrasi yang gampang. Saudara yang punya anak kecil, masih kecil, butuh susu. Begitu Anda masuk ke supermarket, ke toko mau beli susu, yang saudara lihat apanya dulu? Kemasannya dulu, mereknya, atau apanya? Adakah orang di sini? Coba Rinda kalau cari susu buat Omi, buat Naomi, yang dicari apanya dulu? Yang dilihat apanya dulu? Kandungannya. Mungkin ada lagi yang lebih pas mungkin? Hah? Nah itu, mau kandungannya bagus, kalau expirednya sudah deket, mau dibeli enggak? Enggak kan? Semua produk ada expired, betul? Ada tanggal kedaluwarsanya. Demikian juga dengan masalah. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita terus menerus ada dalam masalah itu. Pasti ada selesainya. Tidak ada yang amin. Pasti ada selesainya. Saudara pengen cepat selesai apa enggak? Halo? Pengen cepat selesai kalau punya masalah apa enggak? Apa terus saja seperti itu? Halo? Kalau pengen cepat selesai, cari tadi nomor 1 apa? Tuhan sumbernya. Kalau saudara enggak cari sumbernya, ya masalah itu jadi panjang, semakin enggak heran saudaraku, masalah akan semakin rumit. Tapi ketika engkau punya masalah, engkau pengen cepat selesai, cari Tuhan, selah, lakukan itu dalam hidupmu. Segala sesuatu ada waktunya, imani itu. Pasti selesai ini dengan Tuhan. Dan ketika engkau menanti selesai itu dengan Tuhan, waktu Tuhan itu selesai menyelesaikan masalahmu, saudara tidak perlu takut. Yang penting ketika engkau punya masalah, tadi saya bilang nikmati prosesnya, gelombangnya, di mana Tuhan sedang bentuk saudara itu loh. Ketika Tuhan sedang gali saudara lebih dalam, saudara belajar sabar di situ. Karakter saudara semakin dibentuk di situ, saudara belajar di situ ngandelin Tuhan. Jadi saudaraku, maka saya percaya ketika engkau lakukan selah dengan Tuhan, cari Tuhan, engkau dapat kekuatan untuk engkau bisa kokoh tetap kuat menghadapi masalahmu. Dan ketika selesai waktunya, engkau akan keluar menjadi pemenang dalam hidup. Amin saudaraku. Jadi ketika kita punya masalah, justru jangan jauh dari Tuhan, cari Tuhan. Semakin dekat tetap melayani Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, saudaraku. Dan ketika engkau setia kepada Tuhan beribadah, engkau lakukan itu proses, engkau belajar sabar, engkau belajar setia, belajar dibentuk di situ, tunggu waktu Tuhan. Dan saya percaya semua pasti ada apa? Waktunya, pasti selesai. Tidak ada yang tidak selesai, pasti selesai. Tinggal mau cepat atau enggak, itu adalah tergantung kepada kita. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan semakin akan melimpahkan rahmat kekuatannya dalam hidup. Dan semuanya akan Tuhan selesaikan. Kadang ya, Tuhan izinkan ada masalah itu bukan Tuhan jahat. Tapi sebenarnya Tuhan mau menguji. Tuhan mau apa saudaraku? Menguji kita.
Apakah kita masih percaya kepada Tuhan dan firman dan janjinya? Maaf Pak Hendri, saya pakai ilustrasi Pak Hendri. Jangan marah ya Pak. Sebelum pandemi saudaraku, Pak Hendri diberkati Tuhan luar biasa dengan pekerjaannya. Sibuk sekali, betul ya Pak? Sampai Pak Hendri bilang, Bu Evi tolong kalau kasih saya tugas sebulan, berapa kali Pak? Setiap minggu? 1 kali. Pandemi, dak, saudaraku. Pak Hendri pernah ngomong, anaknya bilang, Pak, ini kita ini bukan turun, keplorot. Bener ya Pak? Tapi saya bilang juga waktu itu, baik juga ngajarin Tea. Dulu kan kalau makan, apalagi makan siang udah pergi kemana, kumpul ya Pak. Ibadah ya sekali, walaupun ya ibadahnya juga di mana-mana kan Pak Hendri ngajar vokal. Ketika anak-anaknya vokal tampil di gereja A kan sama aja dia ibadah ya. Tapi saudaraku sekalian, pandemi mengajar keluarga ini luar biasa. Setiap minggu Pak Hendri dengan ibu itu enggak pernah enggak ibadah. Puji Tuhan sekarang sudah bisa karena harus satuan gantian dengan Tea ya, ketika nemeni Tea lagi sakit. Bahkan bisa doa malam pelayanan saudaraku. Dan komitmen. Setelah pandemi selesai, Pak Hendri juga digoyang ya, digoda. Tapi Pak Hendri bilang enggak, Jumat keberapa aku harus tetap melayani Tuhan sampai sekarang. Dan bukannya turun, diizinkan memang turun, tapi berkat Tuhan semakin dilimpahkan anugerahnya luar biasa. Karena itu nikmati prosesnya. Apa saudaraku? Nggak enak memang. Dibentuk seperti itu nggak enak, dikejar-kejar mau dibunuh loh. Betul ya Pak ya? Tapi saudaraku, mari belajar. Gelombang-gelombang sebesar apapun, gandolan sama Tuhan lebih kuat. Waktunya pasti selesai. Katakan ada waktunya. Terakhir yang ketiga, fokus kepada firman Tuhan daripada jalan keluar. Nah ini, seringkali orang Kristen itu fokus dengan firman Tuhan apa dengan jalan keluarnya. Aku pengennya masalahku rampung, aku neng gereja pengennya rampung. Ya kan? Salah enggak? Enggak salah. Tapi kalau saudara setiap kali, setiap minggu datang ke gereja pengen cari penyelesaian masalah, itu temporer. Itu sewaktu-waktu, enggak berlangsung lama. Saudara jamin masalah ini selesai, besok enggak ada masalah lagi? Jamin? Enggak kan? Masalah selalu ada? Selalu ada. Jadi kalau Anda ke gereja hanya cari penyelesaian masalah, bukan cari firman, maka ketika pendeta khotbah bukan sesuai masalah saudara, saudara bilang, pendeta enggak nyambung nih sama aku. Aku enggak dapat apa-apa sekarang datang ke gereja ini. Kesel, capek. Karena apa saudaraku? Yang saudara cari apa? Penyelesaian masalah. Padahal penyelesaian masalah sifatnya apa? Temporer. Saudara enggak cari firman. Ketika pendeta memberitakan firman tentang kebenaran Tuhan, saudaraku, Anda bilang, aku udah ngerti kok, aku udah tahu, yang aku butuhkan duit, Bu Evi, yang aku butuhkan selesai masalahku, yang aku butuhkan jodoh, yang aku butuhkan ini Bu, sehat. Karena apa? Engkau cari penyelesaian masalah itu, dan engkau selamanya tidak pernah belajar prinsip firman Tuhan. Saya kasih ilustrasi ya, ketika Petrus semalam-malaman cari ikan, kemudian dia tidak dapat, dan dia ketemu dengan Tuhan Yesus pagi harinya. Tuhan tahu enggak kira-kira Petrus butuhnya ikan, apa butuh pengajaran firman? Jujur, yang mantap jawabnya apa? Hah? Butuh apa? Ikan. Ya, Petrus enggak butuh pengajaran firman, enggak butuh khotbah, betul? Tapi Yesus kerjain dalam kehidupan Petrus, kasih ikan dulu atau dikhotbahi dulu? Halo, Petrus perahunya dipinjam dulu kan sama Tuhan, untuk apa? Untuk apa? Ngajar apa? Ngajar firman kan, otomatis Petrus denger enggak? Wong perahunya Petrus kan, Petrus denger tuh khotbah itu,
Petrus kan tidak butuh itu, aku butuh ikan Tuhan. Kalau sekarang bahasanya aku butuh sembuh, aku butuh duit Tuhan. Tapi disuruh dikotbahi dulu, diajar dulu. Karena ketika dia diajar, dia tahu prinsip. Dan ketika dia tahu prinsip firman Tuhan, dia diperintah sama Tuhan, Petrus, tebarkan jalamu. Petrus sempat ngomong di dalam Lukas 5 ayat 5, Tuhan, sepanjang malam kami kerja keras tidak dapat ikan Tuhan. Tapi karena engkau yang ngomong, ini Petrus sudah belajar prinsip kebenaran firman. Karena engkau yang ngomong, aku akan kerjakan juga. Dapat ikan enggak? Penyelesaian tuntas, saudaraku. Apa tuntas. Dia diajar terima prinsip kebenaran firman. Besok kalau dia punya masalah lagi, dia udah tahu, aku harus taat sama Tuhan. Biar itu mustahil, aku harus tetap taat. Dan dia dapat apa, saudaraku? Ikan luar biasa banyak. Bahkan sampai mau jebol itu, mau tenggelam perahunya kalau dia tidak undang teman-temannya yang lain untuk bagi berkat. Karena itu saudaraku, kalau Anda ke gereja jangan cuma cari penyelesaian masalah. Cari apa saudaraku? Firman Tuhan. Mau saudara tidak dapat itu, tapi engkau belajar prinsip kebenaran firman. Jadi ketika engkau belajar, Jumat kemarin kalau tidak salah Pak Andri sampaikan itu ya dalam ibadah doa malam. Ketika kita belajar, setiap minggu kita ini belajar saudaraku. Belajar firman. Ketika kita belajar, kita praktek saudaraku. Ketika kita lakukan, mungkin engkau sekarang belum jawab itu dalam masalahmu. Tapi satu saat ketika engkau diperhadapkan pada masalah, engkau ingat, oh aku tahu nih, firman pernah ngajar aku begini, aku harus lakukan ini. Ketika muncul iman, ya, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman. Ketika firman ngajar kita, muncul iman, kita bisa berkata, gunung beranjak kamu. Beranjak enggak gunungnya? Beranjak. Karena itu saudaraku, mari hari ini belajar kebenaran firman ini ya. Setiap hari saya rindu jemaat punya kehidupan yang kuat menghadapi apapun. Segala sesuatu bisa terjadi tapi jangan takut. Yang pertama, lakukan apa? Selah. Mulai sekarang ambil komitmen 1 jam setiap hari. Maka saudara akan punya hikmat Tuhan. Saudara akan tetap damai sejahtera menghadapi apapun. Yang kedua, saudaraku, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Jangan khawatir, tetap nikmati prosesnya. Terus mendekat, melekat dengan Tuhan, belajar sabar, belajar ngandalkan Tuhan. Yang ketiga, cari firman. Lebih daripada penyelesaian masalah kita. Maka saudaraku, kita dapat double porsi. Ya dapat firman, pengajaran prinsip kebenaran firman. Yang kedua dapat apa? Penyelesaian atas masalah kita. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. Silahkan para worship leader dan juga singer pemusik bisa maju ke depan. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Kasih karunia-Nya akan mengalir dalam menghadapi persoalan dengan yang pertama, lakukan selah ya. Karena itu ambil komitmen, cari siapa? Cari Tuhan. Yang kedua, segala sesuatu ada waktunya ya, sabar nikmati prosesnya. Yang ketiga, firman lebih penting daripada menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena ketika kita punya firman, kita akan melihat apa? Jalan keluar. Soli Deo Gloria, segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdiri saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan setiap firman dalam hidup kami. Dan Tuhan ajar kami untuk kami terus melekat mendekat dengan Engkau. Menjadikan kami Kristen-Kristen dewasa di dalam Tuhan. Bukan Kristen anak-anak, Kristen cengeng, Kristen yang mudah menyerah. Tetapi di tengah badai pun tetap ada kekuatan yang Tuhan akan berikan. Karena itu sampai kapanpun kami akan tetap bisa bertahan sebab Yesus yang selalu menopang dalam hidup kami. Terima kasih, semuanya punya hubungan dengan Tuhan hari ini. Di poin mana, di area mana engkau sedang jatuh, minta ampun dengan Tuhan. Perbarui komitmenmu dengan Tuhan. Lakukan intim dengan Tuhan 1 jam 1 hari. Mau kapanpun terserah saudara. Lakukan dekat sama Tuhan, lebih dari dekat kepada siapapun.
Dan nikmati setiap proses, belajar terus mengandalkan Tuhan. Cari Tuhan, firman-Nya lebih daripada engkau cari masalah selesai dalam hidupmu. Sebab Tuhan, Sang Firman itu yang akan menyelesaikan tuntas dan sempurna dalam hidupmu. Semuanya minta ampun sama Tuhan kalau engkau sudah lakukan kesalahan. Dan engkau perbarui komitmenmu kembali dengan Tuhan. Jangan menjauh dari hadirat Tuhan, jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi masing-masing justru di hari-hari ini tantangan semakin berat, tetapi jangan takut, tetap percaya. Hatimu terus melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Oh, haleluya. Biar setiap kami Tuhan lebih membutuhkan-Mu. Sakit penyakitmu, fokus kepada Tuhan. Pandang Yesus, pandang Yesus dari lebih daripada engkau pandang apapun dalam kehidupan pergumulanmu. Ralaya segera bayar ralaya. Setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami Roh Kudus, segera payaralaya. Payaralaya segera ralaya serabo. Masing-masing berurusan dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, kan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Takkan goyahkan, Karena Yesus selalu ku kan berdiri. Yes Lord. dengan kekuatan
Siapa yang hari ini butuh kasih karunia Tuhan, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Siapa yang butuh kasih karunia Tuhan, minta kasih karunia Tuhan lebih lagi bekerja dalam dirimu. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, limpahkan kasih karuniamu demi kasih karuniamu dalam hidup kami. Berikan kemampuan daripada Tuhan, kesanggupan daripada Tuhan, untuk kami boleh terus ada di dalam Shikirata karapaya ralaya shikiraya ralaya shikirata karapaya. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang dinaikkan ke atas. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang dinaikkan ke atas. Shikirata karapaya ralaya shikirata karapaya ralaya shikirata karapaya ralaya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami pulang dengan anugerah penyertaan Engkau yang tanpa batas. Kami akan terus Engkau bawa dari kemuliaan yang satu kepada kasih karunia-Mu yang lebih besar lagi Tuhan. Dan setiap kami memiliki kemampuan daripada Tuhan untuk terus bisa berjalan melewati setiap pergumulan kami. Bukan seorang diri, tetapi senantiasa ada Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Terima kasih, turunkan tangan saudara dan mengucap syukur. Mengucap syukur, katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Yes, ucap syukur saudara. Ya Yesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai kapanpun Yes, haleluya. ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan bertahan, karena Yesus. Sekali lagi dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kami akan bertahan Yesus, karena Yesus selalu bukan bertahan di tengah tekanan, dalam tekanan dengan kekuatan sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dengan iman dan percaya, kami akan tetap berdiri di tengah badai, sebab kekuatan kami ada dalam Engkau. Dan kami akan bertahan di dalam tekanan apapun, karena kami tahu sumber yang kami cari adalah Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, satu ayat yang ingin saya bacakan bagi kita semua. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Kiranya persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan tentunya menjadi kemuliaan dan mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala kita, berdoa sekali lagi.
Kami bersyukur untuk berkat-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau berikan atas hidup kami. Karena itu pagi ini di tengah-tengah ibadah ini kami bawa setiap persembahan kami di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami, apa yang kami haturkan biarlah menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Engkau. Kuduskan setiap tangan-tangan kami, kuduskan hati dan pikiran kami ketika kami memberi untuk Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi. Coba lihat tepuk tangannya. Mari bersama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lebih kencang lagi. Sebab Engkau sedang mengagungkan Allah yang dahsyat, sumber di atas segala sumber. Sekali lagi, come on, yeah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Saat ini Tuhan, kami sudah ada di penghujung ibadah kami pada pagi hari ini. Sebelum kami pulang, kami berdoa, kami teringat buat keluarga kami Tuhan, saudara kami seiman, jemaat GBI, Komsel yang ada di Pajang, yang saat ini Tuhan sedang mengadakan Natal bersama dengan Bapak Gembala Sidang di Pacitan. Tuhan menyertai mereka senantiasa, dan mereka kembali nanti malam tidak kurang suatu apapun juga. Hadirat Tuhan juga nyata atas ibadah di sana Tuhan. Tuhan juga akan memberkati saudara-saudara kami. Mereka pulang dengan selamat, kendaraan bis yang mereka pakai juga Tuhan dijauhkan dari kerusakan apapun Tuhan. Roh maut sekalipun kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh bersukacita
dan juga mereka boleh membawa berkat Tuhan pulang ke Solo kembali tidak kurang suatu apapun juga. Kami juga berdoa bagi setiap pergumulan umat-Mu, dan juga Tuhan apapun yang sudah tersirat yang ada di kertas-kertas kartu-kartu doa ini, Tuhan memberkatinya. Tuhan yang berkuasa untuk bekerja memberkati apa yang belum mereka lihat dan dengar, bahkan belum muncul dari hati mereka, sudah Tuhan berikan dan sediakan bagi setiap umat-Mu yang mengasihi Tuhan. Dan minyak yang kami pakai untuk menjadi sarana kami berdoa, biarlah Tuhan setiap iman yang boleh dinaikkan, dan juga Tuhan Yesus lewat nama-Mu Tuhan, maka minyak urapan ini Tuhan akan menjadi berkat dan menjadi kuasa. Ketika dioleskan pada yang sakit, maka yang sakit bisa Tuhan sembuhkan. Ketika dioleskan pada orang yang kerasukan setan, diganggu oleh kuasa kegelapan, maka kuasa kegelapan Tuhan bisa disingkirkan oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan setiap umat-Mu Tuhan Yesus boleh mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kami juga memberkati kotak-kotak persembahan yang ada di tempat ini Tuhan, dimanapun Tuhan memberkati persembahan-persembahan umat-Mu yang sudah diberikan, baik itu persepuluhan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan-persembahan lain Tuhan untuk anak asuh, untuk KBTK Terang Kasih Bangsa dan sebagainya Tuhan, untuk misi. Tuhan memberkati, mengembalikannya berlipat kali ganda. Bahkan Tuhan setiap umat-Mu yang hari ini mungkin karena keterbatasan mereka tidak bisa memberikan persembahan, Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kita akan terima berkat daripada Tuhan. Saudaraku, angkat kedua belah tangan saudara ke atas. Kita akan terima berkat Tuhan, kita akan menerimanya segala berkat Tuhan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Pulanglah saudaraku dan terimalah segala berkat kasih karunia, kasih anugerah dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali kali yang kedua. Katakan bersama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.